Halo guys, ketemu lagi bersama kami di Bincang Sultan. Nah, Bang, melanjutkan yang sebelumnya, cerita sebelumnya. Kalau dibuka di Google, ya, di situ tulis kata kunci jenglot. Ini luar biasa, Bang. Perdagangannya. Kita nggak menyebutkan di marketplace ya, itu juga dijual. Bentar Bang, mungkin dikasih tahu dulu mungkin kita ada tamu. Ini ada berkaitannya, gitu kan? Betul. Ada berkaitannya. Sabar dulu. Lanjut. Kalau diketik gitu kan, banyak sekali di situ jasa penjualan jenglot yang kabarnya juga itu palsu gitu. Nah, ya ada yang asli, ada yang palsu. ada pasti ada yang asli. Yang asli mungkin Kalau dua. mungkin kalau yang murah pasti palsu kan? Iya. Masa harganya 1 juta? Nah, itu juga luar biasa penggunaan jenglot ini, terutama yang kita baca ya, itu untuk pesugihan. Orang mau kaya cepat pakai jenglot, makanya harganya mahal, tapi juga luar biasa gitu kan hasilnya. Tapi jangan salah ya, sahabat Sultan. Kadang-kadang di Google aja gitu kan, kalau kita baca itu kadang-kadang dia makan tuannya sendiri. Ya. Ya. Ada juga jenglot untuk asmara, apa pengasihan, istilah dunia itunya, pesugihan. Dapat memang, tetapi juga nggak bertahan lama dan juga lagi-lagi dia makan korbannya, artinya makan si tuannya itu sendiri. Nah ini pengalaman Abang Sultan ditambah ada teman kita, dua tokoh spiritual ini, Kang Hasan sama Mas Kang Trimo. Hasan sama Mas Trimo. Ya, Selamat datang. Mas Trimo ini khas seperti itu dia. Nah ini juga apa namanya, dua kawan kita, dua kolega kita ini juga menggeluti dunia spiritual dan juga berhubungan sama jenglot itu tadi. Kalau Kang Hasan sebelum kita tayang tadi itu kan dia bilang, itu palsu Mas Alfi, dia bilang itu kan. Nah ini Bang Sultan, penggunaan jenglot untuk pesugihan dari pengalaman Abang dulu lah gitu kan, untuk riset katanya, untuk mengetahui kan, beliau ini kan katanya kan untuk itu tadi, karena harus mengetahui titik kelemahannya itu, maka dia juga harus riset kalau bahasa kita kan. Pengalaman Abang jenglot, dia bisa narik uang, ini seperti apa ini? Oke, jadi ini saya bukan kata orang ya, saya termasuk orang yang sudah pernah mencoba, tapi kita kembalikan lah. Kita pengen tahu aja benar apa tidak jenglot ini bisa mendatangkan uang. Jadi kan sebenarnya gini, sahabat Sultan jangan salah, dan supaya jangan kenapa kita membahas tentang jenglot dan pesugihan berikut yang lain-lainnya ini, supaya kita dan tentunya sahabat Sultan juga tidak terjebak dengan hal-hal yang sesat. Jadi sebenarnya pesugihan Batara Karang atau jenglot ini bukan dia menciptakan uang atau mendatangkan uang. Prosesnya sebenarnya kan dia mencuri. Ya, kategorinya ya? Mencuri. Jadi si jenglot itu mencuri uang entah dari mana, dibawa ke kita. Tapi tetap jangan salah ya, dalam prosesi itu pun memang pada saat kita, kalau bahasa orang bilang proses lah itu ya, memproses mendatangkan uang itu, kita bisa menggunakan dengan darah yang sudah diambil ya. Kita bisa beli darah yang sudah ada lah, mungkin banyak lah, walaupun sulit darah itu didapat, bukan orang yang kita tumbahkan, tetapi pada prosesnya nanti pasti dan bisa dipastikan itu akan memakan korban. Gitu ya? Pasti akan memakan korban. Jadi pasti ada tumbal lah kira-kira gitu. Mungkin pada saat proses kita bisa tipu dia dengan darah yang sudah kita sediakan, entah darah kita sendiri diambil di kayak apa orang donor disediakan ke dia, bisa gitu kan. Tapi nantinya setelah uang itu ada, dia pasti makan korban. Dia pasti makan korban. Gitu. Jadi saya prinsipnya walaupun bisa menggunakan jenglot untuk menarik uang dan pernah melakukannya, dapat banyak sekali. Kita sudah 3 kali ya pernah melakukan ini, uji coba. Nah, selalu kita kembalikan. Pertama, memang kita kan nggak tahu nih, mungkin kita bisa saja setelah kita ambil dia,
kita sempurnakan langsung kan, tetapi kan uangnya kan tetap uang haram apapun ceritanya kan, karena kita didapat dengan cara yang tidak halal dan uangnya pun hasil mencuri juga haram juga. Ini kan soalnya kan bukan kita yang mencuri, makhluk yang mencuri tetap kan mencuri juga, dosanya tetap dosa mencuri gitu loh. Oke, yang eksperimen pertama seberapa banyak duitnya walaupun nggak dihitung? Sekitar 75 miliar mungkin ya. Oh my Satu god. Satu dus. Nah yang kedua itu kita Merah apa hijau? yang kedua itu dolar. Nah, kita lakukan di satu tempat di daerah Banten sana lah. Kisaran. Mungkin sekitar 5 juta dolar ada ya. Wow. Ya, kalau itu prosesinya di tengah sawah ya. Pas prosesinya di tengah sawah nggak tahu, kalau nggak salah Wisnu ikut apa enggak waktu itu ya, ikut kayaknya. Jadi itu prosesinya di tengah sawah. Terus? Jadi uang itu kayak hujan. Dari langit atau? Dari langit kayak hujan. Oh, Kayak hujan. Kalau yang kita lakukan di rumah itu kan di dus itu kan ya udah kita siapin dus aja nih. Siapin dus kulkas yang gede itu ya kan, penuhin aja. Itu penuhin aja. Merah. Ya kan? Merah. Ya. Ya kan? Tapi kalau yang waktu di Banten itu dolar semua. Wow. Itu dolar kayak hujan dari atas. Ya, tapi kita seminggu kita balikin lah. Kita nggak pakai serembar pun. Bentar Bang, ini kan tadi pesugihan yang tadi Bang Ya, pesugihan. Sebetulnya kan sebelum di episode kita sebelumnya kan ada kita apa meminjam ke bank gitu Bang. Nah itu minjam uang ke bank apa? Gaib. Gaib. Nah itu sama. Itu lain. Oh lain. Itu lain lagi ceritanya. Belum lah. Yang Belum. ketiga ini belum. Nanti kita bahas lah gimana caranya kita minjam uang di bank gaib, nanti bahas episode lain lah. Ya. Nah ini beda ini pesugihannya Betara Karang itu beda. Mungkin Oh beda. Ini kan Kang Hasan deh punya pengalaman nggak nih tentang Betara Karang dan pesugihan atau gimana ini? oke. Nah sebelum saya nanti menjelaskan lagi ya masalah pesugihan Betara Karang ini. Kalau Betara Karang itu pesugihannya tetap manusia hidup. oh manusia Hidup itu pesugihannya. Tetap makan korban ya. korban. Ya. Oh. Kalau untuk media penarikan uangnya itu uang nyata di bank. Uangnya tadi bank. Di bank. Yang dicuri tetap Ya, kan? tapi tetap syaratnya manusia. Ya, oke. Tumbalnya Tumbalnya itu. manusia. Tumbalnya manusia. Karena mungkin makanannya tadi darah tadi. Darah. kan? Iya, darah. Makan darah. Dia pinginnya darah yang murni, Darah seger ya. darah segar. Oh. Darah segar. Berarti Bang Alvin nggak masuk Bang. Oh enggak. Jangan Darah murni. segar itu. Ya. Campuran. Darahnya dikit. Oplosan. Darahnya dikit ya. Makan tulang semua kali ya. Ya. Terus. Darahnya pun kalau yang paling dia suka sebetulnya dari perawan. Oh. Dia paling senang darah perawan, masih perawan. Perawan yang cantik lagi itu benar-benar seger kali. Iya betul itu. Darah perawan. Untuk media penarikan uang itu. Pernah Uang- melakukan? Mencoba? Kalau mencoba belum. Oh, ya belum ya. Mencoba belum. Jangan sampai lah. Iya, mencoba saya belum. Mungkin agak takut juga untuk proses medianya saya. Iya, juga. karena Betara Karang ini atau jenglot ini bukan barang yang bisa diajak main-main. Ya, Gitu. bisa main-main. Gitu. Mas Rimo. Mungkin Mas Rimo mungkin punya pengalaman nggak tentang Betara Karang ini? Kalau menurut saya pribadi, Ya. hanya orang-orang terpilih yang bisa bermain dengan namanya Betara Karang. Bisa juga karena garis keturunan terahnya dengan ilmuwan yang setidaknya tidak dimiliki orang-orang biasa. Paranormal pun bukan paranormal sembarangan. Ya. Menurut saya, benar-benar orang yang berjalan di atas kalam, ilmu kalam, menurut pemahaman ilmu. Nah, untuk kurang lebihnya beliau lebih mengerti dari saya. Tapi sebentar, Tawadu. semua pernah praktek sebelum. Pernah lihat nggak Betara Karang nih? Pernah lihat tapi ya? Saya alhamdulillah sering. Sering. Sering ya. Alhamdulillah. Saya pikir alhamdulillah tidak pernah disering. Karena kebodohan, kekurangan saya sudah naikin gunung seberang Samudra. Sudah insaf lah ya, nggak ngurus gitu lagi. 99% palsu. Palsu ya. 99% palsu. Mendapatkan palsu. Oke. Buatan, banyaknya Menurut buatan. Iya, betul karena kalau mau cari yang benar-benar Betara Karang ya itu susah. Gini, maksudnya Susah. palsu dan asli ini, kalau yang palsu ini dia hidup nggak? Mirip dengan manusia. Asli Tapi dan boneka palsu ya? tidak bisa dirasakan dengan mata terbuka. Oh, Mungkin dengan seperti ini, semua kawan-kawan, Heeh. mungkin ada indera minimal printing lah. Oh, itu asli. Asli. Oh. Tapi kalau masih samar-samar, karena sugesti-sugesti omongan, Biasanya kadang-kadang isian ya gitu ya. Oh, Jadi isi bisa juga. Oh, oke.
Jadi memang ada Ada kasan lah gitu. ya, Oh, model kasan ya? Iya. Jadi seolah-olah dia hidup gitu ya, ya? karena saking animo masyarakat terhadap kebutuhan pesugihan Betara Karang ini, memang banyak oknum juga yang menduplikasi Betara Karang ini. Boneka-boneka dibuat mirip, kemudian bukan bahkan tidak hanya sekedar sampai di situ. Jadi dia isi ya. Si boneka itu diisi isian lah, dicas. Jadi sementara aja. jadi pas dicek ternyata ada hodamnya gitu kan. Padahal mungkin kalau boleh ya nanti coba ditayangin sekali lagi. Nah, dia balik lagi ke kotanya, balik lagi ke rumahnya. Gak mau dia. Dia malah diam, tak bergerak. Maksudnya dia Betara Karang itu hidup. Iya, iya. Iya, Betara Karang itu hidup. Ini Bisa yang asli, ini yang asli Bang ya? Dulu malah kalau saya kadang iseng di rumah itu, waktu kita masih melihara itu, ya kan, kita setelin musik dangdut, suruh joget di meja kan. Joget lo gitu kan, dia joget, jadi hidup. Jadi karena ada mitos katanya kalau yang hidup itu napasnya masih, detak jantungnya masih ada, ya dibikinlah dalamnya supaya berdetak, entah dari elektronik, dari apa, itu pemalsuannya banyak lah. Jadi jangan terjebak, jangan tertipu. Tapi yang paling penting jangan pernah berpikir sedikit pun untuk melakukan yang namanya pesugihan Betara Karang. Karena apapun ceritanya pasti akan makan korban, seperti kata Kang Hasan itu. Jadi kalau boleh diceritakan, saya pernah punya satu makhluk yang tadi Bajang Atos ini. Ya. Jadi saya turunkan kepada murid saya berikan kepada murid saya. Jadi mereka berproses lah nih. Jadi saya kasih ilmunya, cara nariknya bagaimana, cara doanya lah ibaratnya. Doanya Maksudnya narik duit kan? Iya, narik uang. Narik uang. Karena kan saya nggak mau nih. Jadi saya berikan ke dia makhluk dan doanya. Saya bilang pelajari dulu ilmunya. Nah, paling tidak kamu harus punya Jalilul Akbar tadi. Jadi saya pelajari Jalilul Akbar dulu, terus kemudian pelajari cara dia memerintah dia untuk menarik uang. Jadi kira-kira kalau ujungnya mungkin hampir sama lah, kalau barang-barang ini kan pakai bahasa Jawa nih. Jadi ujungnya itu kira-kira begini, ya kan? Kulo nyun arto sing ono neng zamanku saiki. Jadi kenapa? Jadi saya minta harta yang ada di zamanku sekarang, karena kalau nggak kita bilang itu, dia bisa aja ngambil uang kuno zaman kapan kan, benggol-benggol yang nggak laku kan. Jadi pasti jelas perintahnya, karena jenglot Betara Karang ini kadang-kadang bodoh-bodoh juga ada, kadang-kadang ngerjain juga ada kan, gitu. Dia ambil yang 50 sen. Jadi singkat cerita, ini anak lulus mengamalkan itu dan dia coba tarik uang jam. Jadi beberapa orang lah, kalau nggak salah 4 orang apa berapa. Jadi yang satu ditanya sama dia, kamu punya utang nggak? Punya utang berapa? Sekian ratus juta. Oke, dikasih lah bagiannya 300 juta apa berapa. Kemudian yang satu punya utang, punya sekian gitu kan. Nah tiba-tiba dia bilang dia cuma dapat uang 2,7 miliar. Padahal lebih banyak itu. Nah yang satu nggak punya utang. Jadi nggak dikasih, yang nggak utang nih nyanyi, ini cerita sama saya. Aku nggak dibagi katanya begini-begini. Wah saya bilang kurang ajar juga ini. Jadi si Bajang Atos tadi itu saya panggil. Bajang Atos ini jenis ya makhluk tadi itu yang saya ambil di Kutu Arjo itu. Ya. Kamu habis disuruh ngambil uang ya? Dia bilang betul tuan. Berapa banyak? Sekian. Banyak lah jumlahnya. Nggak disebutkan secara pasti. Nggak disebutkan jumlahnya. Terus, nah kemudian ternyata ya dia nggak jujur.
sebanyak itu. Jadi akhirnya ya ada dampak lah. Anaknya meninggal, istrinya meninggal, gitu-gitulah kira-kira. Jadi apapun, padahal waktu itu saya mau mencoba menyelamatkan dia, ya kan, gimana caranya supaya dia tidak dimakan kan. Tapi karena dia nggak jujur, ya udahlah biarinlah, kan toh bukan tanggung jawab saya juga gitu kan. Saya bilang kalau kamu jujur, saya akan selamatin ke kamu dan keluarga kamu. Tapi kalau kamu nggak jujur, saya nggak ikut campur, karena dari awal juga saya bilang kamu nggak boleh melakukan ini. Kalau hanya sekedar untuk tahu bagaimana caranya supaya kalian tidak ditipu oleh orang lain apa segala macam, nih saya kasih ilmunya supaya kasih pelajaran buat dia kan, bagaimana namanya guru kepada murid lah kira-kira menurut. Ketika saya juga dapat ilmu itu kan dari guru saya, tapi kan kita tidak melakukan kejahatan seperti itu kan, sekedar riset percobaan tapi memang mencari kekayaan dari situ janganlah kira-kira gitu, itu sesat apapun ceritanya itu. Nah tadi pengalaman yang murid abang tadi itu dimakan itu dalam arti makan arti sesungguhnya. Ya mati sesungguhnya, dihisap darahnya kering. Oh dihisap darahnya. Iya. Pertama kali mati anaknya. Anaknya kemudian istrinya. Oh. Jadi janganlah. Keluarga, jadi Keluarga. juga. Karena kan kalau dia tidak mungkin dimakan karena dia punya ilmu, ya kita bekali kan gitu. Iya. Itu. Dan hasil kekayaannya bisa jatuh bangkrut atau gimana setelah? Ya sekarang kayaknya saya sudah rata dengan tanah lagi. Oh. Udah nggak ada lagi. Dulu kaya sekali. Dulu Sekarang kaya udah nggak sekali ada. ya? Dulu kaya lah. Kaya sekali. Oh. Karena jumlahnya sebenarnya cukup lumayan banyak. Hitungannya ratusan miliar lah dia dapat. Di mana rumahnya bang? Oh, Enggak daerah. Nggak usah dikasih. Nggak usah ya. Ini rahasia perusahaan ya. Tapi ini pengalaman buat sahabat Sultan, jangan sampai melakukan itu. Apapun ceritanya itu haram, itu sesat. Ya. Jangan sampai kita terjebak dengan kesesatan. Nah, Ya kan? Ya, nah itu pelajaran kepada sahabat semua lah supaya tidak melakukan ini. sebentar, kira-kira ini kan kita bicara tentang pesugihan keuangan ya, yang bisa ditarik seperti itu. Mungkin, ya bukan mungkin, saya ini kan dulu jurnalis bro. Ya, jurnalis memang suka tajam menukik pertanyaannya. Ya. Dalam dunia perbankan, tapi kita nggak sebutkan, itu juga beberapa kali digunakan bang, dan masih sampai sekarang digunakan. Jadi ini fenomena apa? Kan bank tempat penyimpanan uang dan aset-aset berharga, tentu surat-surat seperti itu. Di bank-bank tertentu, terutama yang rame ya, yang depositnya sangat besar, itu masih menyimpan itu. Artinya dia menyimpan itu supaya nggak diculik duitnya atau gimana? Ya gini ya, ini saya nggak tahu nih, tapi ini apakah mitos atau benar atau fakta atau bukan. Jadi konon katanya bank-bank kita juga mungkin Bang Alfi menemukan di literatur media sosial ya atau di internet bahwa ada beberapa bank yang menggunakan itu. Sebenarnya fungsinya mungkin untuk menjaga lah, supaya uang yang disimpan di bank ini tidak dicuri oleh orang. Jadi kalau ada betara karang kan ini tidak bisa diambil. Padahal si betara karang juga kalau disuruh proses uang, kalau tidak mencuri di tumpukan uang orang ya di bank udah pasti banyak uang kan gitu. Jadi kalau dia ketemu dia ya mungkin ada kode etik sendiri nih ya kan. Betara karang ketemu betara karang kan bubar. Nah tapi konon katanya betara karang itu bisa dikalahkan oleh kantong macan ya, betul ya. Kantong macan itu kesaktiannya lebih tinggi nih daripada betara karang. Nah kalau kantong macan kebetulan kita punya nih contohnya ini. Oke, nanti di shoot. Ini kantong macan putih. Konon katanya kemampuan spiritualnya lebih tinggi dari kantong macan biasa, ya kan, dan betara karang manapun. Ini menarik nih, kayaknya episode. Jadi ini yang bisa mengalahkan betara karang, tapi bukan berarti saya punya ini lalu bisa bukan. Jadi itu dua hal yang berbeda lah kira-kira ya. Tapi nah ini juga sama. Ini juga sama, bisa digunakan untuk mencuri uang. Kalau dengan iya sama. Nah, nanti kita mungkin ada bab khusus yang membahas tentang pesugihan dengan kantong macan. Nah, kebetulan barangnya ada, mungkin tapi jangan dipraktekkan ya kira-kira. Untuk diingatkan lagi bahwasanya di sini cuma hanya memberikan edukasi. Edukasi aja. Kita bukan untuk dipraktekkan di rumah. Jadi gitu kan. Jadi jangan sampai nanti sahabat Sultan tertarik datang ke saya, kontak saya minta pesugihan betara karang atau kantong macan, bukan ya. Saya memberikan edukasi kepada sahabat semua supaya kita semua tidak tersesat dengan iming-iming pesugihan bentuk apapun. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu nih episode kita kali ini. Kita akan lanjutkan episode berikutnya. Oke? Selamat malam sahabat Sultan tercinta. Ciao.